Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, khususnya kelas 3, bertemu kembali dengan Pak Acep dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang hikmah ibadah sholat. Anak-anak sekalian, Bapak berharap mudah-mudahan kalian semua adalah anak-anak yang ahli sholat, yang rajin sholat, yang tiap hari mengerjakan sholat, yang 5 waktu terutama. Sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Jangan berani-berani meninggalkan sholat, karena sholat adalah kewajiban. Artinya wajib, kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Nah, ibadah sholat yang kita kerjakan setiap hari itu mengandung hikmah, mengandung faedah, mengandung manfaat yang luar biasa. Karena sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, artinya mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, artinya meruntuhkan agama. Anak-anakku sekalian, sholat itu tanggung jawab kita kepada Allah. Sebagai bukti bahwa kita adalah anak yang soleh. Kan dalam tepuk anak soleh dikatakan, tepuk anak soleh. Ya, aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak-anakku sekalian, hikmah sholat yang pertama adalah sholat mencegah dari perbuatan kejahatan, dari perbuatan keji dan munkar. Seperti dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya orang yang rajin sholat mah insya Allah gak mau mengerjakan dosa, gak mau mengerjakan perbuatan yang bermaksiat kepada Allah, atau tidak mau menyakiti sesama manusia. Lalu yang kedua, hikmah sholat adalah sholat dapat membersihkan dosa. Anak-anakku sekalian, kita banyak dosa, ya. Oleh karena itu, sholat adalah sarana untuk kita membersihkan diri dari dosa. Kata Nabi, jika di depan rumah kita ada sungai yang mengalir, lalu kita mandi sehari 5 kali, sudah pasti badan kita akan bersih sepanjang hari. Dosa ibaratnya kotoran di badan. Sholat diumpamakan mandi untuk membersihkan kotoran. Maka semakin sering kita sholat, semakin bersih diri kita dari dosa. Yang ketiga, sholat dapat menolong dari musibah. Seperti firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Anak-anakku sekalian, ketika kita ditimpa musibah, bencana, cobaan, gitu ya, baik sakit, gitu ya, ataupun kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan, maka minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Insya Allah semuanya akan selesai dan mendapat hikmah yang terbaik untuk kita. Kemudian yang keempat, sholat dapat menanamkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, semua yang kita nikmati adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, wajib hukumnya kita bersyukur kepada Allah. Salah satu cara bersyukur adalah dengan mengerjakan kewajiban sholat. Lalu yang kelima, sholat menjadi sumber petunjuk. Rasulullah bersabda, sholat itu adalah sumber cahaya. Barang siapa yang menjaganya di hari kiamat, ia akan mendapat cahaya.
Barang siapa yang tidak menjaganya, maka tidak ada cahaya dan petunjuk baginya. Artinya, nanti maka orang yang rajin sholat itu akan mendapat petunjuk, penerangan dari Allah Subhanahu wa taala karena fadilah sholat itu. Oleh karena itu, kerjakan sholat dengan sebaik-baiknya supaya kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, sholat itu bisa menjaga kesehatan tubuh. Sholat terdiri dari bacaan dan gerakan. Bacaannya bisa menenangkan hati, menenteramkan hati, menenangkan pikiran. Artinya kesehatan bagi rohani kita. Dan sholat terdiri dari gerakan yang sempurna, yang disusun sedemikian rupa oleh Allah. Itu bisa menimbulkan efek yang luar biasa untuk kesehatan jasmani kita. Karena itu orang yang rajin sholat dan sholatnya baik, sholatnya benar, sesuai syarat dan rukunnya, sholatnya khusyuk, maka insya Allah dia akan sehat jasmaninya, juga sehat rohaninya. Gitu ya, insya Allah terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama sekarang nih lagi musim COVID, musim penyakit corona. Insya Allah orang-orang yang rajin sholat mah, karena sebelum sholatnya udah berwudu, itu ya, bersih jasmani, bersih rohaninya, orang-orang yang rajin sholat terhindar dari COVID-19. Anak-anakku sekalian, kesempatan hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Tugas dari Bapak, tulis kembali ya, apa saja hikmah dari kita menjalankan sholat yang 5 waktu. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang terjaga sholatnya. Kirim tugasnya ke nomor HP Bapak. Terima kasih wabarakatuh.